Prinsip customer experience adalah bagaimana membuat pelayanan brand kita, produk dan sebagainya itu lebih daripada yang lain, sehingga itu layak untuk diceritain. Sesuatu yang biasa itu sulit untuk diceritain. Yang diselesaikan itu komplainnya, bukan akar penyebab komplainnya gitu. Harusnya perusahaan itu fokus sama nyelesain ini. Artinya customer itu dari aktivitas marketing dia dapat experience, dari aktivitas sales dia dapat experience, dari service yang langsung sama yang CRM dia dapat experience. Kita selalu menaikkan diri, nggak puas dengan yang ada, terus berbenah. Dan saya menjadikan tim saya itu bukan mau tanda kutip ya, bukan bawaan saya. Mas Aris, selamat datang. Selamat datang, Ridwan. Ini Sobat Kang Ridwan, Mas Aris ini udah saya undang dari awal saya bikin podcast. Tapi harusnya jadi video yang pertama ya. Iya, yang bisa mendatangkan semut ya, jadi gula yang bisa mendatangkan semut. Tapi ternyata ya alhamdulillah kita tetap dipertemukan ya sekarang. Masya Allah, di waktu yang tepat insya Allah. Di waktu yang tepat. Nah, buat Sobat Kang Ridwan yang belum tahu, Mas Aris ini siapa sih kan gitu ya. Nah, beliau ini pertama itu guru saya tentunya. Aduh. Pernah belajar dengan beliau dan juga pernah dampingin bisnisnya Amor ya, Mas Aris ya. Bukan pernah, lagi dampingin bisnis kita juga. Jadi wajar dong kita tarik ke podcast. Dan emang nih orangnya luar biasa baik sekali, humble sekali dari awal pertemuan. Sehingga emang dari awal pun kita udah langsung komunikasi ya, dan udah bersedia. Cuman jadwalnya aja yang belum cocok gitu ya. Nah gitu. Mas Aris tuh apa sih sekarang itu, ngapain sih gitu ya, supaya kalau udah tahu nih. Baik, saya ya perkenalkan nama saya Aris Diansyah ya, namanya Aris Diansyah, tinggal di Malang. Dulu pernah 15 tahun di Samarinda. Pekerjaan saya sekarang sebagai customer experience ya, konsultan. Jadi konsultan. Jadi saya menjadi konsultan customer experience di beberapa perusahaan, termasuk di Amber juga kan. Jadi di hotel, di rumah sakit, di ya macam-macam industrinya. Jadi kayak ada yang di edukasi, terus kemudian B2B juga ada macam-macam gitu ya. Perusahaan yang kami dampingi saat ini. Ya mungkin sekitar saat ini yang lagi ongoing ada sekitar 20-an perusahaan yang kami dampingi. Iya. Menarik nih. Nanti kita lagi. Lanjut. Lingkup perusahaan kami itu adalah bagaimana sih membangun customer experience ya. Jadi sesuai dengan namanya. Jadi bagaimana awalnya kita harus membangun culture perusahaan gitu ya. Bagaimana perusahaan itu punya service culture yang bagus, membangun soul-nya yang bagus gitu. Sehingga itu bisa menciptakan customer experience. Jadi ibaratnya melayaninya itu betul-betul dari hati gitu. Terus juga nanti bagaimana sih memberikan customer experience di tahapan-tahapan seperti sesuai journey-nya, ketika mereka berinteraksi di konten-konten kita, mereka dapat experience ketika proses sales-nya dapat experience, service-nya dapat experience, dan juga nanti after sales-nya ya. Setelah mereka beli itu nggak gitu aja dia beli dibiarin gitu. Nanti ada pengolahan CRM, implementasi teknologinya seperti apa, strateginya seperti apa supaya meningkatkan penjualan ya, tentunya ya repeat-nya semakin meningkat gitu ya. Customer lifetime value-nya juga semakin tinggi yang seperti itu. Dan saat ini ya lumayan ya, kita ada 14 tim saat ini ya sekarang. Oh, 14 tim. Cepet juga ya proses bentuk timnya ya. Gitu. Alhamdulillah Allah mempertemukan gitu ya, mempertemukan tim yang tepat gitu. Dan saat ini ya kemana-mana nih ya, Mas Yana lagi di Banjarmasin sekarang. Kita di sana gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas gitu. Jadi memang customer experience ini dari ya, kita bicara nanti customer journey ya, dari pertama kali bagaimana perjalanan konsumen ketemu sampai dengan after sales ya didampingi supaya mendapatkan experience gitu ya si customer-nya. Betul. Jadi ibarat ember gitu ya, itu nggak boleh bocor. Biasanya nih orang konsennya di marketing itu konsennya adalah bagaimana sih mendatangkan lead masuk gitu ya. Dan itu nggak salah, itu benar banget. Tapi kurang mempedulikan leak atau kebocoran gitu ya. Jadi fokus sama lead, lupa sama leak gitu ya. Lupa sama kebocoran. Harusnya sebenarnya ketika customer experience itu didesain dari awal, kita udah nyiapin ember kita nggak boleh bocor. Sehingga ketika kita pun mengeluarkan budget marketing untuk cost acquisition customer masuk ke bisnis
bisnis kita, itu kita tahu dia nggak hilang gitu ya, tapi betul-betul diikat, dijebak, diperangkap gitu ya. Tapi dengan ketulusan, dengan kebaikan, dengan inovasi gitu. Seperti itu. Diikat, dijebak, dan diperangkap. Jadi gimana caranya nggak keluar dari ember yang udah kita sediakan? Iya, betul. Karena capek juga kan datangin lead baru terus, ternyata di dalamnya bocor gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang bangun brand ya, brand itu jatuh ketika nggak bisa mempertahankan customer lama kan. Itu kalau bangun brand ya, kecuali kalau bisnisnya hit and run, itu bukan pembahasan kita ya. Tapi ketika bangun brand, pengen sustain ke depan, gimana sustain kalau customernya hilang gitu? Karena salah satu kunci bisnis sustainable adalah gimana caranya mempertahankan customer existing. Kan? Iya. Kita nggak ngomongin customer baru tugas marketing datangin kan. Tapi gimana caranya customer existing ini melakukan pembelian ulang dan pembelian ulang lagi gitu ya, Mas? Kita bicara customer experience, mungkin teman-teman ngomong apa bedanya sih sama service excellent gitu kan? Itu boleh. Nah ini beda banget. Jadi bedanya gini, kalau service excellent itu ya bagian dari customer experience, tapi customer experience ini ruang lingkupnya lebih luas. Kalau kita bicara service excellent, itu kita selalu identik dengan operation gitu. Itu urusannya operation kan gitu. Nah kalau di customer experience ini justru operation tadi itu harus didesain dari perspektif marketing, sehingga operation yang terjadi itu menimbulkan aktivitas marketing gitu ya, dengan memberikan experience tadi itu gitu. Sudah nggak kepisah lagi ya antara marketing sama operation. Tadi operation yang didesain dari perspektif dan strategi marketing. Kenapa itu kita lakukan? Karena memang dunia sudah berubah, Pak. Behavior customer itu sudah berubah. Kalau dulu customer itu adalah penikmat konten, saat ini customer kita itu adalah konten kreator. Kita bikin konten gitu ya. Kita ngafe nyetori gitu ya. Kita dikecewain bikin video gitu ya. Bikin VT gitu ya. Untuk biar diviralin nih. Dia udah memperlakukan aku negatif gitu. Jadi konten kreator kita itu bukan yang kita hire dari tim konten kreator itu saja, tetapi sebenarnya konten kreator kita ini ya customer kita. Masalahnya kita nggak tahu nih, customer ini mau ngontenin kita yang positif atau yang negatif. Dan biasanya yang negatif itu jauh lebih cepat viral. Jadi buat sobat Kang Ridwan ya, cara simpel bikin konten FYP itu gampang. Bikin konten tentang protes atau kecewaan terhadap brand gitu, itu gampang viral. Karena yang negatif gampang viral. Ya. Tapi kan negatif marketing juga tetap marketing kan gitu ya. Kalau kita bisa memaintain atau meminimalisir risikonya ya. Iya. Maksudnya yang viral tuh kalau kita mau protes apa nih, kita habis dari maskapai penerbangan tertentu gitu ya, kita delay berapa lama terus kita ngomel-ngomel, kita kontenin gitu ya, itu pasti mudah viral gitu. Artinya apa? Berita buruk itu jauh lebih cepat exposure-nya daripada berita yang baik. Jadi kalau dulu kita bicara tentang getok tular atau word of mouth ya, itu dari mulut ke mulut. Nah sekarang ini kan lebih mengkhawatirkan karena bukan dari mulut ke mulut, tapi dari story ke story, postingan ke postingan, review ke review. Lebih cepat exposure dari informasi tersebut gitu. Contoh mamanya kita ada tadi ya, saya sama Kang Rian tadi ya, waktu jalan tadi Kang Rian ngomong, Mas Aris di sini ada di Cibubur nih ada bakso enak nih gitu ya, bakso Malang gitu. Saya tadi nggak memvalidasi sih, Kang Rian udah nyoba belum gitu. Ya, tapi terus kemudian itu rame gitu ya. Nah itu kan dari validasi orang. Saya lewat, baksonya kok rame nih. Parkirannya rame, ininya rame. Itu kan akhirnya mendatangkan efek marketing juga. Wah itu baksonya enak banget. Oh iya kan nyoba, itu akan lebih cepat exposure-nya gitu. Bakso Malang yang enak itu yang kaki 5. Karena saya orang Malang. Bercanda kalau itu ya. Iya. Berarti di Malang namanya bukan bakso Malang. Bakso. Iya, sorry gitu. Bakso kan? Bakso. Itu yang keliling-keliling itu yang paling enak itu. Kaki 5. Jadi kalau di Malang tuh yang jualan bakso tuh bakso Malang. Kalau ngebakso Solo bisa tuh di Malang jualan tuh bakso Solo gitu. Iya, lucunya saya malah suka bakso Solo di Malang. Tapi kalau di luar bakso Malang. Bakso Malang gitu. Itu simpelnya Pak Ridwan, artinya perubahan behavior dari customer ya. Makanya kenapa penting kita untuk membangun customer experience ya seperti itu, merespon dari
perubahan behavior dari customer. Kalau pengen lebih didetailkan ya, kalau customer experience seperti apa sih? Jadi customer experience itu adalah cara kita itu untuk mendeliver value lebih kepada customer. Karena kalau nggak lebih, orang nggak akan mau nyeritain, Pak. Betul. Gitu. Kalau pengen jadi artis itu syaratnya dua ya. Kalau nggak cantik banget, jelek banget gitu. Sesuatu yang biasa itu sulit untuk diceritain. Pak Ridwan, hari Rabu minggu lalu Pak Ridwan ngapain gitu. Kalau Pak Ridwan nggak punya kejadian yang spesial atau apa, ketemu siapa atau kejadian apa gitu kan, ngapain ya? Lupa gitu. Ya karena B aja. Nah, prinsip customer experience adalah bagaimana membuat pelayanan brand kita, produk dan sebagainya itu lebih daripada yang lain, sehingga itu layak untuk diceritain. Kan orang pasti cerita sesuatu yang lebih ya. Pernah dapat informasi tentang apa gitu nggak salah, lontong sayur. Tapi lontongnya itu 2 meter gitu. Wah, itu kan viral gitu ya. Kesan ya di kepala kita juga ya. Dasar produknya enak, tapi terus kemudian edit value-nya ketika lontongnya itu 2 meter gitu. Waktu dia motong itu orang pada ngontenin gitu. Padahal sebenarnya apa sih bedanya lontong 2 meter sama lontong 20 cm? Nggak ada bedanya, Pak, sama-sama lontong gitu ya. Tapi terus kemudian ketika ternyata itu menjadi sesuatu yang nggak biasa, menciptakan experience yang berbeda, yang orang akan kemudian bercerita, memberikan sesuatu yang berbeda, yang kalau saya bicara lebih dalam lagi secara materi ya, yang awal itu dari sisi produk, sisi delivery system, terus kemudian yang ketiga adalah dari people-nya, terus dari keempat dari teknologinya atau relationship-nya. 4 variabel itu kemudian kita bisa melakukan audit ya, apa sih yang ada experience lebihnya atau enggak. Kalau enggak, ya B aja. Tadi contoh bakso tadi, saya mau jual bakso, kata kunci pertamanya harus enak. Enak itu sudah bukan lagi value utama gitu ya. Itu keharusan ya, kamu jual makanan harus enak gitu, nggak boleh nggak enak. Baru kemudian kita akan bicara edit value yang kemudian bisa memberikan experience yang berbeda gitu ya. Mamanya contoh simple, baksonya enak, parkirannya sulit juga jadi experience yang bad kan. Maksudnya orang jadi nggak memutuskan untuk beli itu karena parkiran sulit gitu. Tapi kalau parkirannya luas gitu mamanya, wah enak sambil ngumpul-ngumpul di sana kita bakso bareng-bareng sama keluarga enak gitu. Nah itu baru kita bicara tentang edit value. Kayak di Amor nih ya rotinya ya memang harus lembut, enak. Itu keharusan. Default itu mah ya. Iya, itu yang harus utama gitu. Itu nggak boleh meleset. Kita mau kemana-mana harus itu dulu, itu nggak masalah gitu. Baru kita ngomong yang lain. Nah, yang lain-lain lah kita bisa mendesain customer experience untuk itu. Ya mungkin dengan pelayanannya yang bagus, atau mungkin kadang dengan campaign marketing yang menarik orang gitu ya. Itu bisa menjadi bahan kita untuk memberikan experience ya. Jadi baik dari konten maupun dari campaign marketing yang akan kita buat, itu juga bisa bahan untuk membangun customer experience. Jadi betul-betul di perusahaan kita itu ngerjain mulai dari membangun urusan sama HRD ya, bangun people gitu ya. Habis itu urusan tentang campaign marketing yang unik, strategi apa yang menarik gitu ya. Proses salesnya itu seperti apa. Ya, terus kemudian nanti servisnya seperti apa. Sales nggak harus divisi sales yang kemudian harus belajar tentang sales. Di perusahaan-perusahaan yang kami dampingi, ya contoh mamanya nih, klinik atau rumah sakit. Potensi sales itu terjadinya bukan di sales, itu justru malah di perawat. Perawat itu sangat mungkin untuk melakukan upselling, cross-selling loh. Entah itu ruangannya, entah itu layanannya, entah itu obat-obat supportnya seperti tambahan-tambahan gitu lah ya, suplemen macam-macam gitu. Itu yang bisa ngelakuin tuh bisa si perawat. Nah, itu yang kemudian kita, kalau ketahuan di touch point-nya, titiknya itu si perawat, maka perawat harus kemudian diberikan pengetahuan tentang sales experience. Bagaimana si aktivitas sales tadi itu nggak bikin annoying, nggak bikin orang kayak kok dijualin terus sih ya gitu, nggak. Tapi kita bikin giving value sehingga nggak closing. Customer happy ketika mendapatkan proses sales dari si perawat tadi itu. Iya. Seolah-olah nggak jualan ya, padahal nggak jualan gitu. Jualan. Karena bisnis jualan ya gitu ya. Tapi experience-nya beda. Dan itu yang kita ajarkan, itu gimana memberikan experience yang berbeda. Ya intinya giving value sih. Betul. Memberikan value lebih kepada si customer gitu. Ya. Dan kita sebagai pebisnis, kita lebih paham kan tentang customer kita ya. Betul. Jadi kita bisa lebih menggali ya. Iya, betul. Menggali misalnya di produk yang seperti apa nih. Tadi kan yang lontong panjang gitu. Mungkin produk kita mau diapakan nih sehingga memberikan experience ya. Kalau di delivery tadi gimana itu, Mas? Delivery system contoh simpel ya. Ini nggak apa-apa nggak nyebut
Nggak apa. nama Nggak apa. nama aplikasi tertentu gitu Nggak ya. apa. Ya, contoh ya, saya berpindah dari aplikasi pemesanan tiket A ke pemesanan tiket aplikasi B karena di A itu nggak ada virtual account. Nah, Ribet ya gitu ya. setiap kali saya mau transfer, saya harus pakai bank transfer. Saya harus memperhatikan 3 angka di belakang. Walaupun copy paste saya harusnya tenang ya. Itu pun nggak bisa tenang gitu ya. Karena ada anxiety, ada khawatiran bahwa saya akan salah transfer. Ini dilihat Cek bolak-balik. Ini contoh simple di delivery system gitu. Ada pom bensin yang nggak nyediain QRIS atau edisi gitu. Jadi kita nggak bisa bayar tanpa cash. Realitanya kan banyak orang yang cashless ya. Saya tuh cashless loh, Pak. Sekarang udah mulai cashless Ya, zaman. Pak Ivan cashless juga ya. Nah, kalau di situ nggak ada ya, saya mending yang ada dong gitu, yang saya bisa beli itu gitu. Itu termasuk delivery Ya system. kan sekarang tuh zamannya cashless ya. Saya ngerasa nggak perlu ribet bawa uang, karena Betul. agak ribet kan ngambil uang di ATM. Terus kalau cashless tuh enaknya bisa track pengeluarannya kemana aja. Iya. Cuman kemana apa aja bulan ini kan masih bisa tuh. Iya, betul. Mutasi ibaratnya. Mutasi, ya. Sekarang kita mau bikin laporan gitu sama pasangan lupa gitu. Kemana ya kemarin belanja gitu. Makanya emang lebih nyaman cashless. Cashless. Jadi memang sayang kalau tidak mengikuti dengan pola yang ada ya. Itu experience delivery system. Ya. Oh. Gitu. Jadi banyak titik-titik yang kemudian kita nanti akan audit ya. Jadi kalau mungkin teman-teman punya bisnis apapun juga, coba nanti diaudit nih gitu ya, dari experience orang di produk itu seperti apa. Terus kemudian experience orang di delivery system pembayaran atau parkir, pengiriman, apapun juga gitu ya, seperti kayak CS yang lambat atau yang yang fast respon atau yang enggak gitu ya, atau yang slow respon. Itu kan semua urusan delivery system, experience di delivery system gitu. Nah, itu yang kemudian awalnya kita perbaiki, next levelnya kita buat new experience baru yang orang wah kok kayak gini ya inovasinya gitu. Contoh simple ya, mungkin di salah satu hotel yang kita lagi dampingi gitu ya. Kita buat experience yang namanya safe touch atau sentuhan safe gitu. Jadi sentuhan safe. Jadi di data dashboard utamanya hotel tuh tahu repeater orang yang pernah ke hotel ini berapa kali, ada yang cuma 2 kali, 5 kali, 10 kali, itu kita tahu datanya gitu. Nah, mamanya nih di hari Senin gitu, itu kita lihat berapa jumlah repeater yang premium, yang ya ibarat nasabah itu nasabah prioritas lah ya, yang sering banget ke hotel situ. Nah, kita bisa membangun experience di resto gitu. Jadi di resto mamanya mereka masuk dari kamar berapa, mamanya kamar 301 gitu ya. Oh, dengan Pak Ridwan. Oh iya Pak, silakan duduk Pak, kami udah nyiapkan kursi khusus bapak gitu ya. Pak Ridwan duduk, chefnya keluar dari dapur, datang nawarin menu khusus Pak Ridwan. Pak, kami ada menu spesial, Bapak bisa makan yang ada di hidangan gini. Tapi kami ada menu spesial Pak Ridwan, kalau Pak Ridwan berkenan, kami ada ini. Pak Ridwan pilih yang mana? Saya akan masakkan gitu. Waduh, ini kayak kelepek gitu ya, habis masakin, datang lagi, chefnya sendiri yang menyuguhkan itu gitu. Udah lihat data lagi dia juga kan? Iya. Kita biasanya makan apa? Iya gitu ya, senangnya apa? Mamanya senangnya, si historinya Pak Ridwan suka order lemon tea. Ini lemon tea kesukaan Pak Ridwan. Apa enggak? Wow. Seperti itu. Nah, ini contoh nanti next level dari customer experience seperti itu. Tapi cuman karena kebetulan kami dampingi hotel ya, jadi hotel dasarnya basicnya udah bagus ya. Tapi biasanya kalau kita dampingi perusahaan-perusahaan yang lain tuh, pertama yang kita lakukan itu awal-awal masih standarisasi, belum yang bikin customer experience yang inovasinya belum, masih improvisasi yang error. Jadi biasanya kita start dari komplain. Ya, feedback, komplain itu penting banget. Selama ini kan kadang ketika kita dikomplain nih Pak Ridwan ya terhadap sesuatu, mungkin contoh mamanya simpel aja, masalah fast respon aja, admin nggak fast respon, itu kan sering banget ya komplain di situ ya. Biasanya yang ada kita itu nggak menyelesaikan masalah, tetapi hanya menyikapi masalah. Contoh mamanya, ini kalau ada customer yang ngomel-ngomel karena ini gitu, ya nanti pimpinan yang akan mamanya supervisornya akan handle. Supervisor, iya maaf Bu, nanti kami akan kasih kompensasi bapak. Alhamdulillah nih, customernya happy kok setelah kita handle komplain.
Masalahnya itu akan terjadi lagi karena apa? Yang diselesaikan itu komplainnya, bukan akar penyebab komplainnya gitu. Harusnya perusahaan itu fokus sama nyelesain ini. Tadi maunya nggak fast respon. Ya gimana coba caranya supaya fast respon? Teknologinya seperti apa? Kalau mungkin nambah manpower, kalau itu yang memang penting banget yang menyebabkan istilahnya fall out dari customer, customer itu hilang gara-gara itu. Ya kenapa kita nggak fokus di situ gitu? Harus ada plan A, plan B, plan C untuk sesuatu yang mengecewakan customer. Ada sebuah restoran yang 1 minggu itu rame banget, delivery lama nih, 1 jam baru kelar gitu ya. Ya itu kita harus punya plan A, plan B, plan C gitu ya. Namanya dijelaskan, mohon Bu, orderannya mungkin sekitar 1 jam lagi. Sambil menunggu ini kami ada menu apa, kita ada snack atau apa gitu ya sebagai kompensasi. Tapi itu bukan dikasih ketika dapat komplain, tapi itu udah di-planningkan ya sama perusahaan gitu untuk menyikapi hal tersebut gitu Pak Ridwan. Jadi memang itu dulu yang diperbaiki ya. Ini yang mindset yang kami miliki di perusahaan kami ya, dengan tim-tim kami. Kita suka dalam tanda kutip ya, suka kalau ada feedback atau komplain. Itu adalah bahan kita untuk melakukan inovasi. Banyak perusahaan yang cenderung tidak mau menghindari komplain gitu ya, menghindari komplain ya, supaya ya maunya tuh feedback yang positif aja gitu ya. Ya itu boleh, dengan catatan satu sih, perusahaan Anda punya entry barrier seperti Lion Air gitu ya. Di komplain mana juga mempan. Kita nggak punya pilihan lagi gitu ya. Orang nggak ada pilihan. Nggak pilihan lagi gitu ya. Iya, itu entry barrier yang sulit ditembus ya. Ada kalau kayak Pak Rudi Kirana ya, nggak salah ya. Oke, silahkan abaikan komplain itu gitu ya. Kalau Anda punya model seperti Lion Air yang orang juga akan sulit untuk masuk ke industri penerbangan karena harus punya pesawat dengan jumlah seperti Lion Air gitu ya. Tapi kalau Anda mamanya buka bakso tadi itu dan di sebelah juga ada bakso yang sama, terus Anda memberikan bad experience, ya customer akan gampang untuk pindah. Jangan jadikan case Lion Air untuk kemudian menjadi pembenaran buat Anda ya. Jadi kalau ya kayak tadi kan, kalau Lion Air kan kalaupun dikomplain juga nggak, no problem kan? No problem gitu ya. Kita nggak punya pilihan. Iya. Apalagi mau mudik ya, mamanya mudik, ada nggak dapat Citylink, nggak dapat Lion Air. Gimana lagi daripada nggak mudik? Iya betul. Bahkan bisa habis duluan kan? Karena nyari yang murah nggak ada gitu lagi gitu. Daripada nanti naik, udahlah kita beli yang murah duluan gitu. Iya, yang penting nyampe delay juga dimaafkan. Betul. Gitu. Nah, kalau kita kan bisnis makanan nih, anggap ya bisnis saya lah roti gitu. Ya kalau customer komplain dengan kita terus kita nggak tanggapin dengan baik gitu, ya langsung pindah kan? Pindah. Banyak kompetitor gitu. Kita harus tahu pola customer itu seperti apa. Contoh nih, roti untuk snack box. Oh, customer itu kalau snack box, dia kantornya ini pesannya tiap bulan sekali. Kita harus tahu polanya. Oh, sebulan sekali. Jadi sebelum 1 bulan CRM jalan. Pak, untuk orderan snack box untuk bulan ini gimana gitu. Itu untuk snack box kan kita bicara kayak panennya kan tiap 1 bulan. Nah itu kita harus petakan tuh, melakukan riset untuk pola-pola panen dari customer. Nanti kalau kita itu bicara tentang customer experience di CRM ya gitu. Oh, ini untuk ulang tahun. Berarti kan panennya kan setiap tahun sekali. Jangan dikasih ucapan selamat ulang tahun Pak Ridwan, salah. Bulan ke-11 sebelum dia ulang tahun, Anda menawarkan kue ulang tahun. Jangan pas dia ulang tahun kita kasih ucapan selamat ulang tahun, dia beli kue tartnya di tempat lain. Itu nanti harus di desain gitu. Nanti dengan teknologi kami ya, dengan CRM itu ketahuan. Oh, kalau orang beli initial purchase-nya sekarang, oh nanti pola panennya seperti apa. Nah mungkin ya kalau kayak di Jawa itu untuk acara kematian kita tahu banyak big ordernya. Buat acara apa Mbak? Oh buat acara 7 harian Kak gitu. Kita harus tahu. Oh pola panennya itu hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Nah berarti kan ketika dia beli untuk hari ke-7, berarti next pembeliannya lagi hari ke-40. Dan itu di teknologi kita itu ketahuan nanti. Oh customer ini kita kasih tahu di hari ke-20 atau hari ke-25. Jangan pas hari H gitu. Iya, jangan pas hari H gitu ya. Atau dilewat gitu ya. Nah, di situ kemudian kita melakukan waktunya panen gitu ya. Oh, by system udah bisa ya pakai CRM itu ya? Bisa banget gitu. Nah, jadi langsung terpetakan ya. Terpetakan. Karena itu kan ya bisa dibilang after sales untuk mendapatkan sales lagi. Untuk sales lagi gitu. Nah, nanti nggak cuman itu kan ibaratnya panen tuh.
kepentingan kita untuk melakukan upselling dan cross selling. Nah, di antara itu bangun namanya relationship. Bangun sesuatu yang memang untuk dia, bukan untuk kita. Jangan langsung jualan ya. Jangan langsung jualan. Kalau jualan kan untuk kita, kepentingan kita. Kita harus memberikan giving value tadi, itulah fungsinya customer Contohnya experience. apa deh Mas, biar gitu. ada inspirasi Iya. gitu misalnya. Jadi contoh nih ya, kayak tato roti aja ya kalau itu atau. Boleh. Jadi umpamanya nih kayak yang pola hamilnya, polanya mungkin kayak kematian tadi ya, pola kematian. Kan kematian biasanya kan untuk dia melakukan acara-acara itu untuk orang tuanya. Kita bisa kirim e-book tentang berbakti pada orang tua. Simple ya. Simple aja. Kita bisa bikin konten ataupun program tuh bisa juga berupa event, mungkin webinar tentang parenting atau apa gitu ya. Kalau ibu mau gampang di internet. Gampang banget. Bikin ChatGPT. Kita buat, nah itu kita memang atur polanya gitu. Atur polanya nanti saya tuh udah tahu, bahkan bisa diotomatisasi gitu ya. Oh nanti saya kirim lagi kapan lagi, saya kirim lagi kapan lagi, nanti kita bisa otomatisasi gitu. Seperti itu. Jadi betul-betul customer dapat experience, nggak cuman kita panen doang. Nah biasanya nih CRM yang ada itu kita cuma melakukan upselling dan cross selling. Customer dapat apa nih? Gue kayak diburu-buru gini. Yang terjadi apa? Diblokir daripada spamming. Karena apa? Waktu dia baca dapat deliver konten kita tadi itu untuk kepentingannya, dia tahu itu kepentingan lo, bukan kepentingan gue gitu. Relationship seperti apa yang model seperti itu? Padahal bahasanya CRM, Customer Relationship Management. Berarti yang harus kita desain itu relationship-nya. Transaksi itu konsekuensi logis dari relationship yang bagus. Jadi relationship over transaction gitu. Ya ini seolah-olah kayak mau narikin duit gua terus ya. Iya. Nggak kepikiran yang bangun relationship dengan cara lain gitu. Cara lain betul. Itu di berbagai industri bisa banget. Ya contoh mamanya kayak di klinik gitu ya. Orang yang kena diabetes. Pola panennya 6 bulan sekali dia harus tes HbA1c. Nah, jangan tiap hari di broadcast promo. Iya. Ya, jadi bulan pertama, dia kan diabetes nih. Kita kasih edukasi tentang pola-pola makan yang cocok untuk diabetes. Mungkin berikutnya pola gaya hidup atau olahraga yang tepat untuk diabetes. Sesekali dibuat webinar, datangin internis atau dokter spesialis endokrin untuk diabetes gitu ya. Nanti baru di bulan kelima dipanen nih. Waktunya tes HbA1c. Dan kita tahu besarnya berapa, makanya kita bicara CRM, nanti kita bicara CLV atau Customer Lifetime Value. Terus HbA1c kalau nggak salah saya biasanya itu 1.200.000, belum ke internisnya 300, 1,5 juta. Berarti kan kita tahu 6 bulan lagi Aris ini harus dipanen lagi 1,5 juta. 3 juta berarti setahun. Setahun 3 juta itu customer lifetime value-nya. Jadi kalau kita mupuk di antara itu untuk bikin tadi ya, mupuk untuk bikin ibu berapa sih pupuknya kan nggak mahal lah gitu ya. Untuk kreativitas aja. Kreativitas aja. Worth it kan Pak. Untuk bisa kemudian kita panen. Nah orang nggak sabar untuk merawat, memupuk, dia maunya itu panen. Itu feel-nya program CRM. Justru jadi nggak panen. Gagal panen. Nggak panen karena orang langsung udah lah, gue cari alternatif yang lain. Iya, saya nanam jagung, panennya harusnya 3 bulan, di bulan pertama dipanen. Ya nggak panen jagung. Iya. Jadi ya. Panen pakan ternak. Iya, seperti itu Pak. Iya. Oke, terus kalau bicara saya sering dengar namanya itu flywheel marketing gitu ya. Itu kan ada hubungan dengan sales funnel juga ya. Kalau dulu kan model sales funnelnya itu kan dari mulai lead seperti colong ya. Sekarang itu kan Amazon ya yang membawanya itu. Koreksi kalau saya salah gitu. udah bener kayaknya. dengan pola yang lebih menarik ya, yang membuat customer itu jadi center gitu ya. Gimana bisa jelasin? Jadi sama. Jadi kenapa saya mungkin mengambil istilah customer experience kan itu bahasa yang lebih universal yang dipahami sama banyak orang. Sebenarnya intinya customer experience itu ya flywheel marketing itu sendiri gitu. Jadi flywheel marketing itu customer menjadi pusat dan kemudian kita melakukan aktivitas marketing, sales dan service itu ibaratnya mengelilinginya gitu. Jadi artinya customer itu dari aktivitas marketing dia dapat experience,
dari aktivitas sales dia dapat experience, dari service yang langsung sama yang CRM dia dapat experience. Nah, kalau bahasa di Flywheel itu namanya attract, engage, delight. Jadi waktu di attract dengan marketing, dengan konten maupun dengan campaign marketing, mereka dapat experience. Kemudian di engage, pada proses sales mereka dapat experience. Kemudian di delight, ketika mereka sudah transaksi, mereka nggak gitu aja tadi ya, diperangkap, dijebak dengan ketulusan dan inovasi tadi itu ya. Mereka mendapatkan experience. Jadi sama sebenarnya prinsip customer experience. Saya mengembangkan prinsip customer experience itu ya basicnya ya flywheel marketing gitu. Ya. Flywheel marketing. Jadi ada 3 core utama tadi yang jaga customer sebagai tengah ya. Iya. Jadi ya tadi ya kalau bahasa kita ya simpelnya marketing kita memberikan experience, sales kita memberikan experience, terus kemudian juga yang service kita memberikan experience. Termasuk podcastnya Pak Ridwan ini kan attract gitu ya, artinya sobat Amor gitu ya. Itu ketika melihat kontennya Pak Ridwan, mereka dapat experience, mereka dapat value. Kan di sini kita nggak jualan roti, nggak ada rotinya juga nggak ada. Tapi udah benar gitu ya apa yang Pak Ridwan lakukan dengan memberikan experience di konten gitu. Wah, udah benar berarti. Udah benar. Kerja salah nih. Itu prinsipnya seperti itu aja Pak Ridwan. Jadi attract kita tarik, engage kita dari sales tadi itu memberikan experience ya, baru kemudian di service dan juga CRM-nya nanti itu customer mendapatkan experience. Iya. Jadi bukan hanya orang operation aja yang bertanggung jawab ya. Iya. Karena kan selama ini customer experience berarti kan yang di depan. Padahal enggak dari situ. Berarti orang marketing, sales, dan operation jadi satu. Service ya itu jadi satu. Jadi satu. Untuk menjaga agar si customer itu tadi kalau di ember tuh tidak leak ya, tidak bocor, tidak betul. Seperti itu. Keren Mas, ini kok bisa hafal tentang kayak gini gitu ya? Bisa dari kecil apa gimana ya? Waduh, ini saya udah kepala 4. Saya nggak tahu, ini kan kita di perjalanan kok bisa tiba-tiba tiba-tiba muncul lah sebagai seseorang yang memang berbicara tentang customer experience ya gitu. Iya, kebetulan mungkin juga ya kemungkinan saya Incentric ini mungkin perusahaan pertama kali di Indonesia ya yang mendeklar sebagai konsultan customer experience gitu ya. Iya, saya juga pertama kali dengar yang secara konsisten ya. Iya. Gitu untuk ngomongin customer experience. Iya, itu saya mulai saya newbie banget Pak Ridwan ya. Jadi saya memulai belajar di dunia ini ya, di dunia apa namanya? Coaching ataupun edukasi, konsultan dan seterusnya itu sebenarnya saya mulai start belajarnya itu awal 2019. Bentar, 2019? Iya, 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu? 4 tahun yang lalu, Pak. Benar. Customer experience itu Mas Haris kan udah cukup lama ya? Berapa tahun? Kalau 4 tahun ada ya? HubSpot, iya 4 tahun. Ya kan pertama kali belajar customer experience 2019 mulai mengkampanyekan tuh ya mungkin akhir 2019, anggap aja 3 tahun lah, masih 3 tahun lah perjalanan. 3 tahun tuh proses belajar ya? Enggak, mulai saya proses belajar sekitar setahunan lah. Nah itu bisa setahun itu bisa, sorry ya ini wawasannya sebanyak itu. Itu gimana perjalanan itu? Mungkin yang pertama karena petunjuk dari Allah ya Pak Ridwan ya, maksudnya Allah memberikan saya waktu yang tepat untuk menerima materi ini di perjalanan hidup saya yang tepat gitu. Kalau saya gitu-gitu aja, saya nggak bikin gebrakan baru, saya nggak bikin istilahnya menu baru, ya selamanya saya akan jadi seorang mediocre. Iya. Gitu. Jadi ya B aja jadinya. Betul. B aja gitu. Nah, akhirnya kemudian saya belajar. Saya masih ingat banget ya, waktu belajar di HubSpot itu, buka internet, belajar free marketing. Itu saya kadang habis subuh, terus kemudian dengan modal Google Translate, itu kadang membaca tulisan sampai jam 9 pagi, dari habis subuh sampai jam 9 pagi, untuk bikin satu tulisan di Facebook. Baik. Setiap pagi ya rutin? Iya, rutin. Dari subuh? Habis subuh gitu ya, habis subuh. Sampai jam 9 pagi. Hanya jadi satu tulisan? Hanya jadi tulisan di Facebook, karena saya keterbatasan untuk menerjemahkan tulisan tadi itu. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Maksudnya jelek banget kemampuan bahasa Inggris saya. Saya nulis flywheel marketing, terus yang like cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang gitu ya. Sampai isi saya sendiri itu bosen. Tulisan kok flywheel gitu. Tapi saya meyakini satu hal Pak Ridwan. Saya butuh momentum, saya di leverage.
Dan saya nggak tahu itu kapan gitu. Jadi saya terus bersabar nulis sampai akhirnya ketemu salah satu orang yang tertarik dengan tulisan saya, seorang coach gitu ya, seorang coach tertarik dengan tulisan saya. Terus kemudian dia meleverage saya, dia memperkenalkan saya dengan kliennya gitu ya. Dan kemudian itu kontrak deal pertama saya di Jawa gitu. Itu jadi saya meyakini bahwa dengan kesabaran, konsistensi itu kita nunggu momen aja untuk akan ketemu yang leverage kita gitu. Ya tadi saya juga kita cuma ngobrol tadi ya sama supirnya, sama teman yang ngantar tadi. Ya, Mas Aris. Sorry, bukan supir. Mas Aris, kita udah bikin konten gini-gini yang nonton cuma 300 orang, 400 orang, syukur-syukur dapat 1000 orang gitu ya. Tapi kemudian ada satu konten yang jeger tuh Mas gitu ya, jeblet gitu ya. Itu langsung turun, alhamdulillah sekarang jadi 69.000 dalam waktu 4 bulan. Hah? Ini Pak Ridwan nih subscribernya hampir 70.000 dalam waktu 4 bulan. Artinya kan jenengan mendapatkan leverage kan. Dari buah konsistensi yang ada. Hasil itu saya meyakini nanti itu akan ada momentumnya. Jadi kalau saya punya pendekatan ini, saya suka ngomong gini, shoot the roof, aim the moon. Jadi tembak atap, kita raih bulan. Jadi kita udah punya bayangan nih Pak Ridwan. Betul. Kita pengen meraih bulan nih, tapi nggak langsung shoot the moon. Ya. Yang rasional dulu lah. Rasional dulu ya Pak, roof aja, atap doang aja kita tembak. Tapi kita pastikan itu ketembak. Itu kita lakukan, kita tembak lagi atapnya. Makin atas kan. Makin atas. Iya. Yang penting bahwa kita harus selalu growth, itu kata kuncinya. Kita selalu menaikkan diri, nggak puas dengan yang ada, terus berbenah. Itu kan konsistensi selama 1 tahun dari subuh sampai dengan jam 9 pagi ya, melakukan hal rutin, membahas topik yang sama. Yang saya pun sendiri juga enak gitu ya. Sampai enak gitu. Enak dan nggak ada yang respon gitu ya. Tapi kan lama-kelamaan ya ketemu satu momentum ya, meleverage ya. Tiba-tiba boom gitu naik ke atas. Ada yang bantu ngangkat ya. Mungkin atas kepastian Allah juga kan gitu. Gitu ya. Ada yang nyalekin, ini colek nih udah kasihan, udah setahun nih nggak ada gitu. Ujungnya ada yang nyolek. Tarik lah. Kemudian kan mulailah orang tahu, orang aware, orang kepo. Dan ketika orang tahu kan, ya gue bisa jawab karena gue udah banyak yang gue lakukan terhadap konten itu. Iya, pelajaran itu gitu. Karena konsisten berarti juga itu. Saya konsisten, saya nggak kemana-mana, maksudnya nggak lari kemana-mana, tetap di perspektif flywheel marketing. Sampai sekarang pun ketika saya mau di Eccentric kan juga flywheel marketing juga sebenarnya. Cuman bahasa saya lebih supaya lebih universal, saya ngambil topik yang customer experience gitu. Saya nyambung dulu sedikit ya. Yang saya tahu kan Mas Aris ini ketemu partner yang cocok juga ya. Iya, betul. Nggak tiba-tiba mau dampingin perusahaan kalau nggak ada experience dari orang partner lah, anggaplah gitu ya. Nah, ternyata partner ini yang mungkin nanti akan kita undang. Wajib tuh kayaknya tuh. Beliau ada pengalaman di bidang itu selama puluhan. Ada yang belasan tahun. Jadi ada yang ada Mas Yana yang 13 tahun di Ritz-Carlton, ada Bu Maria Johana yang 30 tahun di Bank BCA, ada Mas Ronald yang 19 tahun di Maybank gitu ya. Ada macam-macam gitu. Jadi akhirnya ya tadi itu secara teori, secara konsep saya dapat. Tapi real experience bagaimana part-partnya itu yang technical di lapangan, ya saya tahu saya harus nggak bisa sendirian. Nah itu kata kunci ya. Kadang kita egois nih Pak Ridwan. Iya. Dan saya menjadikan tim saya itu bukan bukan bawaan saya, bukan alat untuk mensupport saya naik dan dia kemudian nggak nampak gitu. Justru mereka lah yang harus nampak, mereka lah harus show gitu ya. Jadi saya nggak pengen jadi bangun, ini Aris yang handle, enggak, saya pengen Eccentric yang handle. Dan kalau kita lihat di konten-konten Eccentric itu semua orang tampil gitu, yang bagian riset tampil, yang bagian konten tampil, yang bagian service tampil, culture tampil, dan mereka memang kita jadi kayak tim. Kalau bahasa saya jadi nakama ya. Jadi ini kayaknya nonton film One Piece.
Ya Luffy itu nggak akan bisa jadi raja bajak laut kalau nggak ada yang, ya. Nanti kemana-mana nih podcast kita. Saya bahas Luffy itu lebih dari sekali di sini. Bintang tamu yang bahas soal Luffy. Ini bukan yang pertama nih. Nanti channel YouTube saya itu kayak saya udah konsep ya sama tim itu tentang One Piece gitu, karena One Piece ini menjadi artefak di eccentric. Jadi prinsipnya nakama, kita bukan cuma istilah doang kita pakai, tapi value utama itu kita bangun di perusahaan itu memang ala nakama gitu. Iya. Jadi Mas Jan itu Zoro. Tapi saya kaptennya. Kan kita kalau jadi kapten ya, saya kan jadi kapten juga kan. Tim kita perlu jadi orang yang terbaik di bidangnya masing-masing. Betul. Karena Luffy nggak mungkin jadi ahli pedang kan? Nggak mungkin. Gitu. Biarinlah ahli pedang dengan ahlinya. Nah ini semua bahu membahu membangun satu kapal Visi sama, ya. iya. Visi yang sama Visi yang gitu. sama, Armada iya. yang kuat kan gitu. Dan setiap orang yang ada di perusahaan ini harus punya mimpi masing-masing dan harus terwujud di perusahaan ini. Zoro punya mimpi menjadi pendekar pedang, Usopp menjadi pahlawan, Sanji yang nemuin terbaik di es bidangnya, kan? terbaik di bidangnya. Dan nggak harus ditutupin gitu. Ditutupin itu gini mamanya, Aris tampil gitu ya, Aris doang yang tampil ya, yang lain support system di bawah. Enggak, Zoro harus tampil gitu ya. Semua all team itu harus tampil, harus nampak gitu. Iya sama. Saya kan sekarang lagi tampil nih. Jadi tim saya setelah Idul Fitri nih mau tampil juga. Kayak nanti sesi berikutnya kita khusus bahas nakama deh, Pak. Bisa itu panjang itu. Iya, panjang. Udah episode berapa? Oke. Mas, ya. ini dengar katanya dulu dari muda tuh perjalanannya gimana? Tadi udah cerita. Jadi untold story gitu ya. Story gimana dia? Iya, ini Ini belum pernah ceritain di mana-mana ya? Saya dulu termasuk orang yang sukses di awal gitu. Jadi saya kuliah, biasanya kuliah tadi kan 5 tahun kuliah, tapi belum wisuda. Saya merantau ke Kalimantan, waktu itu hanya sambang orang tua yang ada di sana. Waktu di sana menemukan opportunity bisnis baru, yaitu serbuk kayu. Jadi limbah kayu itu di sana dibuang jadi sampah. Padahal saya tahu di Surabaya itu diolah untuk jadi briket arang, dan itu mahal gitu. Jadi berarti saya beli sampah, jual emas lah, ibaratnya seperti itu. Ya, itu awalnya saya beberapa, itu besar lumayan, maksudnya. Umur berapa itu saat itu? 26 tahun mungkin. 26 tahun? Iya, 25 tahun. Terus kemudian gara-gara banyak kenalan dengan orang-orang shipping ya, orang-orang kapal gitu, akhirnya ada orang Chinese yang invest ke saya untuk kemudian trading batu bara awalnya, sampai nambang batu baranya. Umur berapa? Masih 26 itu? 26, 27. Saya 27 tahun, 28 tahun saya ingat. Usia 28 tahun itu saya balik ke kampus untuk wisuda. Teman-teman saya yang teknik itu juga baru wisuda gitu ya. Mereka baru lulus wisuda, saya udah punya mobil 8. Kaget dong. Teman-teman kaget kan, waktu kuliah kan masih ya cupu kali ya. Iya cupu, sangat cupu. Iya. Maksudnya ya sorry, bukan dari orang kaya kan? Bukan ya. Bukan, saya lagi kuliah biasa-biasa aja. Sangat biasa. Sangat biasa sangat ya. Biasa. Terus waktu sambil nunggu wisuda ke Kalimantan, bangun bisnis. Pas wisuda udah punya mobil 8. Berarti kan ada yang disombongin dong saat sombongin. itu. Nyombong, sangat sombong. Gitu. Sangat sombong. Biasa OKB. Ya masih muda kan. Masih muda. Merasa hebat, merasa wow gitu. Nah, tapi qadarullah tahun 2010 itu dibuat bangkrut Pak Ridwan. Dibuat bangkrut, tambang banjirin warga, jalur hauling batubara di stop ormas, ditipu buyer, terus kemudian macam-macam ujian, nggak tahu kenapa itu tahun 2010 itu kayak semua bisnis itu stuck gitu, gitu ya. Dan kalau investasi, kalau kita bicara investasi, kalau produk itu kan kita jadi dead stock ya. Kalau nambang itu kan nggak, uang hilang. Kita melakukan galian A, galian C di lokasi tambang, ya hilang kan. Kalau nggak jalan, nggak keluar kan, kita udah bayar alat berat macam-macam gitu. Nah singkat cerita, saya 2010 bangkrut. Terus kemudian saya nunggu momentum supaya bangkit. Nah sambil nunggu momentum itu kan argo cicilan bank jalan terus tuh, sambil menunggu momentum dapat. Ternyata nggak dapat momentumnya. Setahun berlalu, tiba-tiba, waduh bangkrut habis-habisan. Utang banyak ini gitu. Nah setelah itu kemudian saya usaha macam-macam gagal gitu. Pokoknya saya dapat usaha spiritual macam-macam gitu. Dan berbeda dengan teman-teman yang lain yang mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bisa bangkit dari kebangkrutan.
saya perlu waktu 10 tahun Pak Ridwan. 10 tahun. 10 tahun ya. Untuk bisa mentas itu saya perlu waktu 10 tahun. Kenapa tuh 10 tahun? Nah, ini yang saya rasakan ya. Jadi memang bisnis bermasalah itu kalau ownernya bermasalah atau pribadi bermasalah, pasti ada something wrong di personality yang kita yang bermasalah. Itu kalau kita punya bisnis yang bermasalah, Pak. Nah, saya perlu waktu 10 tahun untuk memahami bahwa saya itu orang yang egois, sombong, pride, ya, macam-macam gitu. Itu perlu waktu 10 tahun untuk memahami itu. Oh, saya selfish, egois, nggak mau disalahin, maunya ngomong, nggak mau mendengar. Jadi 2010 bisnis saya jatuh, pride-nya nggak jatuh, kesombongannya nggak jatuh. Harusnya jatuh, harusnya. Jadi selama 10 tahun tuh pride-nya tinggi, nggak jatuh-jatuh. Jadi ketika ketemu orang gini-gini, bayang saya kan aku dulu pernah gitu kan. Iya. Sombong gitu. Padahal mah dulu itu. Dulu gitu, itu dulu saya sombong gitu. Nggak membuka, nggak open minded lah. Jadi kalau ada mungkin pembicara gitu ya, seminar atau apa gitu, itu nggak saya mendengarkan materinya, tapi yang saya dengar ini apa yang kira-kira bisa saya counter, dan kemudian saya bisa cerita gitu. Segitunya loh Pak Ridwan saya dulu. Ya untung kita ketemu, saya udah seperti ini ya. Kalau 5 tahun ketemu ditendang deh. Begitu menyebalkan. Orang yang mungkin kalau saya tahu orang menyebalkan ya saya sendiri, menyebalkan sekali. Jadi setelah tahu gitu ya. Nah, setelah 10 tahun kan sadar ya, baru prosesnya dilancarkan gitu loh. Iya, nah ya itu ya saya bilang ketika kemudian ketemu kesadaran, ya consciousness saya tentang oh saya masih pride, oh masih sombong, saya nggak mau mendengar, dan kemudian saya try so hard untuk mendobrak barrier tadi itu ya, untuk kemudian punya kesadaran yang seharusnya gitu. Nah, disitulah kemudian Allah itu seakan-akan membuka semua pintu-pintu kemudahannya gitu. Ya, ketemu Mas Saiful dulu, kita bangun Evapora ketika pandemi gitu ya. Terus kemudian setelah itu ketemu Isentri, ketemu Mas Diana, ketemu ini, ketemu Wahyu, ketemu siapa-siapa, ketemu tim ini, tim itu gitu ya. Seakan-akan kayak Allah itu kayak nuntun gitu, dan kemudahan terus. Dan saya merasakan pribadi ya, 4 tahun terakhir ini saya sepertinya alhamdulillah belum pernah ngalami declining pattern gitu di bisnis saya gitu. Ambil terus bertumbuh gitu ya. Ya itu tadi saya rasa, jadi kalau mungkin teman-teman tanya, oh Mas Aris apakah karena belajar keras atau apa ya? Iya, tapi bukan itulah faktor utama. Bukan karena bekerja keras atau belajar keras atau ini, bukan. Faktor utama mungkin orang melihat pertumbuhan saya itu ya kesadaran tadi itu Pak Ridwan. Jadi kalau kita memulai dengan kesadaran tadi itu, awareness tadi itu, mau mendengar feedback. Dulu kalau saya kerja sama orang, banyak fail-nya. Hampir semuanya fail. Tiap kerjasama. Iya, 10 tahun terakhir itu semuanya itu nyisain. Nambah kerjasama juga. Iya, karena masalahnya ya saya bermasalah. Belum beres di kitanya ya. Ya, mungkin Allah memang jalannya Allah ya. Saya ketemu materi flywheel marketing itu di saat usia saya udah mau menjelang 40 tahun. Ya, mungkin itu tempat seandainya saya dapat ilmu itu di usia saya 27 tahun dulu itu, mungkin saya malah apa sih ilmu ini gitu. Kalau saya ada kesamaan nih, saya sebelum 40 tahun bikin konten ini. Bikin podcast. Iya, itu 40 tahun ini memang menarik ya. Iya. Pak berapa nih? Iya, ketahuan umurnya tadi kan. Nggak jauh, Mas. Ya, ini memang lucu-lucunya kita nih. Jadi lucu-lucunya, masih lucunya itu usia di mana kita bisa kalau usia kita harus bisa menertawakan diri sendiri, Pak Dewan. Usia ini kalau kita belum bisa menertawakan diri sendiri, berarti harus masih belum, kesadaran kita kurang gitu. Kalau kita belum melihat kita yang malu, ya Allah kok kayak gini, dulu malu gitu ya, norak gitu ya. Iya. Lebih mawas diri ya. Lebih dewasa. Bukan berarti ini sudah dewasa, bukan ya, masih mulai lah, masih belajar. Improvement betul. Iya. Itu sebenarnya. Jadi katanya pernah ini juga ya, sampai ke pelosok-pelosok gitu.
Ngapain itu? Ngapain tuh kalau Aduh, ini yang menarik sekali ya. Ya, ini story juga ada nih, ya. story. Ini saya belum jarang orang tertentu aja yang tahu. Bahkan semua tim saya itu nggak ada yang tahu juga. Jadi waktu dulu bangkrut, ya biasa orang bangkrut itu biasanya, alhamdulillahnya larinya ke masjid gitu. Oh itu ya. Gitu. Dasarnya itu. Dasarnya itu. Jadi waktu dulu habis bangkrut larinya ke masjid. Nah di masjid kemudian waktu itu dulu waktu kuliah kan sempat di PESMA ya, pesantren mahasiswa. Jadi ya terus sempat belajar juga bahasa Arab dikit-dikit gitu. Jadi basic-basic agamanya dapat gitu. Nah biasa dapat kursi jatuh seperti itu, kemudian ikut kegiatan dakwah dan akhirnya kemudian aktif juga akhirnya di kegiatan dakwah gitu. Tapi ceritanya jadi story-nya jadi negatif nih. Dulu jadi ustadz, sekarang jadi mantan ustadz. Jadi itu dari 2010 sampai 2019 9 tahun saya aktif di dunia dakwah. Jadi sambil jualan apa. Jadi tapi waktu masih jadi dalam tahun itu masih disebut orang ustadz itu ego saya sebenarnya belum turun malah. Iya, ketika sudah nggak jadi ustadz malah ketemu. Ya Allah, bukan ini bukan maksudnya mendiskriminasi bukan ustadznya, tapi lebih ke perjalanannya pribadinya. Jadi saya dulu dakwah itu keliling ke pedalaman di Kaltim. Jadi ke pedalaman Kalimantan. Jadi saya dulu disupport sama Muhammadiyah, dipinjemin mobil operation Muhammadiyah. Saya keliling ke daerah-daerah ke Kalimantan Timur itu kayak ke Kutai Timur, Kutai Barat, itu naik mobil. Kadang itu seminggu gitu ya. Nah, seminggu sambil dakwah ya tidur di masjid-masjid gitu. Terus kemudian saya jualan buah, itu bawa buah. Jadi bawa di mobil itu dakwah isinya buah. Jualan tuh buat nafkah dalam perjalanan aja ya? Iya, memang sambil bekerja gitu. Jadi berdakwah sambil bekerja, bawa buah. Yang unik ya, kadang saya benar kalau saya datang ke masjid pengajian gitu ya, itu buah kan di mobil. Jadi saya ngisi pengajian, terus kemudian habis pengajian itu saya suruh duduk makan apa-apa. Ibu-ibu itu sudah minta list jadwal harga buah. Nah, jadi mereka yang minta timbangan. Jadi mereka sendiri yang jual sendiri, yang beli sendiri, mereka bukan saya jualan. Ngatur sendiri aja. Iya, udah saya cuma bawa list harga buah aja. Karena mungkin di daerah-daerah pedalaman yang saya datangi, harga buah kan mahal. Oh, saya pikir gini tadi yang cerita menariknya, saya pikir gini. Jadi pas lagi di dalam masjid gitu, kata ibu-ibu, di sini buah itu banyak banget. Ya mungkin itu ya kayaknya pengajian rame gara-gara beli buah murah gitu. Oh, karena mahal justru di pedalaman. Iya. Buah yang dibawa kali. Iya, itu momen kayak anggur itu momen di sana harganya 60.000, 70.000. Saya kadang jual cuma 35.000, 40.000. Jadi orang suka gitu, murah dan segar. Oh, jadi kayak nggak ngeduitin lah kasarnya gitu. Iya, dan ya itulah jualan sama dakwah. Makanya ketika saat ini saya dari konsultan ya, keliling kemana-mana gitu ya kan. Ini aja sudah seminggu nggak pulang nih. Kayak 10 hari ini saya di Jawa. Ada partner, ada tim yang nemenin. Ada Mas Wahyu gitu ya. Nah itu keluarga udah terbiasa Pak. Karena memang dari dulu udah terbiasa tinggal. Untuk berdakwah tadi itu. Mas Wahyu biasa atau enggak gitu ya? Iya. Tapi ya gitu ya, tetap walaupun waktu itu aktivitasnya dakwah gitu ya, tapi secara personality masih bermasalah. Ya. Tapi ya akhirnya kan dalam proses selama 10 tahun sadar diri gitu ya, dan situ dibukakan jalan lah ya. Jalan, iya. Alhamdulillah sampai sekarang kan Insentric udah ada berapa tim tadi? 12 atau 20? 14-an nggak ya? 14 ya, mantap. Saya ketemu dulu waktu sampai di mana saya masih bertiga ya? Iya, masih awal-awal. Iya, saya Mas Yana. Iya. Kalau kedepannya mau gimana nih Mas? Waduh, ini hobinya ya. Udah kelihatan nih bulannya nih. Istilahnya bukan planning ya, tapi apa ya? Perencanaan, bukan apa ya, kayak perkiraan ya. Saya bisa hanya memperkirakan berhusnuzon saya sih. Harapan kami di Sentric itu menjadi perusahaan konsultan customer experience di Asia. Wih, mantap. Tapi ya saya nggak ingin, saya ketika masih ego itu jadi ambisi. Nah, ketika kita sudah bisa melunturkan ego, itu bukan lagi ambisi, tapi insya Allah mudah-mudahan itu berubah menjadi determinasi. Ya. Saya punya determinasi untuk membuat Insentric ini di level Asia.
Iya, iya. Bukan lagi ego pribadi saya gitu. Bukan why-nya bukan karena supaya Aris nanti begini-gini, enggak. Kalau tadi tanya saya, Mas Aris apa big dream-nya Mas Aris apa? Paling cuma 2, berkebun dan menulis itu aja. Itu mimpi sederhana itu. berkebun dan menulis itu mimpi utama saya. Iya, tapi ya saya pengen membawa perusahaan ini di level itu. Karena kita punya One Piece ya. Biarlah kapalnya berlabuh. Mengibarkan saat bendera-bendera. Iya. Jadi waktu kita bikin Insentric ini kan kita punya bikin kayak credo gitu, atau kita bicara beliefnya Insentric itu apa. Jadi memang mimpi perusahaan kami itu adalah bagaimana mengubah dunia itu menjadi sedikit lebih baik. Ketika kita bisa men-trigger sebanyak-banyaknya transaksi itu dengan kebaikan, ketulusan, kreativitas dan seterusnya. Itu tujuan kami, tujuan perusahaan kami gitu. Dan ya kami harus nyampe level Asia untuk bisa membuat dunia itu menjadi sedikit aja lebih baik. Tapi bayangin ya, berapa miliar transaksi yang terjadi selama ini ya, setiap harinya di dunia. Bayangin kalau kemudian transaksi tadi itu diiringi dengan ketulusan, kebaikan, saling ridho, nggak ada niat buruk, nggak ada jebak customer, gitu ya, nggak ada niat untuk mengelabui customer. Saya rasa dunia akan menjadi baik. Mantap. Visinya luar biasa. Mas, ada tips nggak buat sobat Kang Ridwan? Teman-teman harus bisa berinovasi dengan cara memadukan antara kebaikan, ketulusan tadi itu, generosity, sincerity, kejujuran dan sebagainya itu dengan kreativitas. Jadi nggak cuma baik saja, tapi harus kreatif. Nggak kreatif ada, tapi kemudian Anda nggak baik gitu. Jadi dua-duanya ini harus digabungkan antara kebaikan dan kreativitas. Yang pertama. Yang kedua, gabungkan juga 2 hal. People sama teknologi. Gitu ya. Untuk menciptakan customer experience itu Anda nggak bisa lagi memilih 2 hal ini. Aku tak milih yang people doang, sekarang zamannya AI gitu, atau aku milih AI saja, atau teknologi aja, orang sudah nggak relevan. Nggak. Anda harus bisa memadukan 2 unsur ini untuk bisa memberikan customer experience kepada customer Anda gitu. Jadi padukan kebaikan dengan kreativitas, satu lagi people dengan teknologi. Mantap. Masih banyak nih Mas Aris sudah bisa sharing di sini. Thank you. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk sobat Kang Ridwan di rumah ya. Siap. Sukses ya Mas Aris. Amin.